Selamat malam teman-teman semua. Ya, balik lagi bareng gue Andrit Nyamesa di channel YouTube gue ini. Nah, malam ini menurut gue malam yang spesial banget karena konten ini konten yang dibuat Dadakan. Nah, bener-bener dadakan. Bener-bener dadakan. Ini jam 11 sekarang. Jadi kita kebetulan dihadiri atau apa sih bahasanya? Didatengin sama temen jauh, sama senior, sama tutor kita karena ya sering banget nanya-nanya soal melewati kehidupan ini sama dia. Nah, makanya kebetulan dia hadir, kita kepikiran buat konten, ngobrol-ngobrol kayak ini, ngobrol-ngobrol santai. Temanya itu kepikiran tema apa gue? Ya mungkin lebih ke arah mungkin keresahan selama apa ya di dunia kerja. Gitu. Karena ya kebetulan gue nih sekarang fresh graduate dan nunggu jadwal wisuda. Nah, Teguh juga lagi nyusun skripsi. Nah, makanya butuh ya apa ya, sharing-sharing gitu soal gimana cara memasuki atau gimana feel-nya lah memasuki dunia pekerjaan. Makanya kita hadiri pakarnya. Nah, dia kalau Teguh ya teman-teman, kalian sudah sering lihat Teguh di konten gue beberapa kali udah hadir, jadi nggak usah gue perkenalkan lagi siapa dia. Lagian juga nggak penting sih siapa dia sebenarnya gitu ya. Nah, mungkin kita langsung ke Bang Bro aja. Gue manggilnya Bang Bro nih. Abang gue yang di tengah. Mungkin Bang Bro kenalin dulu dah siapa sih ini gitu ya. Langsung nih perkenalan. Langsung dong. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih nih kepada Oke. Ini kayaknya podcastnya keren banget. Iya. Saya merasa tersanjung juga hadir di sini, bisa diundang. Sebelumnya saya mau perkenalkan. Nama saya Valian Zuril, biasa dipanggil. Kalau di perantauan itu saya dipanggilnya Valian, tapi kalau di rumah itu orang taunya Rian. Okay. Dan saya lebih bukan Zuril ya? Bukan. Bukan ya? Oke. Tapi sebenarnya saya lebih prefer dipanggil Valian sih sekarang. Kenapa begitu? Karena kalau dipanggil nama Rian itu kadang sifatnya suka berubah. Jadi agak sedikit lebih bandel gitu. Oke. Jadi sekarang lebih prefer tuh dipanggil Valian aja. Oke. Jadi Bang Bro dulu kuliah di IPB? Ya alhamdulillah. Setelah tamat SMA di SMA N1 Talamo tuh saya lulus untuk masuk ke perguruan tinggi itu, lulus di IPB alhamdulillah. IPB jurusan apa Bang? Jurusan apa? Gue sebenarnya udah tahu sih, tapi pura-pura nggak tahu aja ya. Jurusan apa Bang? Kalau di IPB itu ada namanya di D3 IPB, itu aku kebetulan ngambilnya D3 waktu itu namanya masih diploma IPB. Kalau sekarang udah ganti jadi sekolah vokasi, dan di situ saya ngambil jurusan teknik komputer. Teknik komputer itu kerennya gimana sih? Kalau gue misalnya ini kan arsitektur, ya gue buat bangunan, desain bangunan. Kalau teknik komputer gimana sih? Teknik komputer paling ngetik. Nggak mungkin ngetik doang. Ya paling itulah pegang keyboard. Oke. Mungkin bermain sama keyboard. Ini dulu deh Bro kalian ceritain dulu deh sedikit perjalanannya sampai ke di Bogor ya kampusnya. Ya di Bogor. Nah, mungkin boleh ceritain sedikit. Iya. Tahu ada adik-adik yang masih bingung nih nentuin jurusan. Tunggu, Bang Bro kan itu pergi kuliah, itu berangkat, itu pertama kali berangkat ke daerah Jawa atau gimana? Iya betul, itu memang sebelumnya belum pernah merantau juga. Paling jauh itu perjalanan ya baru ke Padang sama Pekanbaru paling. Oke. Nah jadi gimana tuh? Ini menarik nih menurut gue ceritain. Boleh sampai ke Bogor gitu. Bul dulu nggak sih? Pusing. Terus apa nih? Pinjam. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih tuh kepada guru BK itu di SMA waktu itu, Bu Cici ya. Bu Cici itu tinggalnya di sini nih. Bu Cici kakaknya Webi. Yang di sini yang jual gorengan. Oh iya tahu. Ini kakaknya si Willy. Ya kakaknya si Willy.
Nah, cerita awalnya itu dulu sebelum tahu IPB, sebenarnya ada niat kuliah pengen keluar, tapi alhamdulillah itu dikasih informasi sama ibu itu, dia guru BK dan dia ngebantu tuh urusan administrasi, dia kasih tahu caranya gini dan kita tuh daftar berdua dari SMAN 1 Talamau. Jadi ada teman satu lagi tuh cewek perempuan namanya Desri Artika, dan alhamdulillahnya pas kita ngurus administrasi beberapa hari nunggu dan alhamdulillahnya jebol gitu, maksudnya tembus gitu. Tembus. Dua-duanya tembus nih. Oh enggak, si Desri Atika yang teman saya itu enggak tembus. Jadi Bang Bro doang. Ya alhamdulillah itu. Oke. Dan berangkatnya gimana? Wah itu sebenarnya perjuangan banget juga sih itu berangkat. Soalnya nggak dapat izin juga tuh dari orang tua awal. Karena dibilang Jawa itu jauh, Bogor itu jauh gitu. Iya. Tapi alhamdulillahnya ada di rumah itu mama ya, kita panggilnya mama atau om ya. Om ya. Kalau kita orang Minang Jadi, manggilnya mama ya. Mama, kita manggil mama. Mama itu bilang nyampein nasihat ke ibu. Wah ngapain tuh? Anak laki-laki nggak boleh dilarang-larang tuh. Anak laki-laki tuh harus merantau lah gitu. Harus bisa jadi orang itu, harus keren. Gitu. Jadi setelah mama ngasih nasihat gitu ya, besoknya ngobrol. Terus saya juga bilang ke ibu tuh, Bu, kesempatan tuh nggak datang 2 kali gitu. Dan ini menurut saya pribadi nih kesempatan emas, Bu gitu. Nah itu. Alhamdulillahnya setelah itu diizinin bro ya. Iya diizinin. Dan itu senangnya, wah nggak bisa dibayangin dah senangnya pokoknya. Iya. Jadi berangkat dari Palu, dari Pasaman Barat ke Padang, Padang terus ke Jakarta gitu. Iya itu awal sendiri. Oh enggak, itu ada kakak ipar ya itu waktu itu yang ngantar. Soalnya kalau dari keluarga tuh nggak ada yang tahu Jawa juga gitu. Dan kakak ipar itu kebetulan dia pernah di Bandung. Nganterin kakak ipar sampai ke Bogor. Sampai nyari kos. Sampai nyari kos. Doang. Oh. Setelahnya ya survive. Ngobrol perihal survive tadi nih, kan kita sama-sama perantau juga ya, sama-sama anak kosan juga. Jadi mungkin keresahan kita di tempat kita kuliah itu beda-beda. Jadi bro sendiri nih, keresahan selama kuliah di Bogor itu apa sih gitu? Gimana sih cara survive jadi anak kuliahan di Bogor khususnya gitu ya? Di Bogor, daerah Bogor. Gitu. Mikirnya gini sih, kalau kita di perantauan itu kita merasa terancam aja. Soalnya di sana saya pribadi tuh nggak punya keluarga juga di sana. Yeah. Dan pikiran tuh selalu terancam gitu. Karena kalau dilihat dari uang orang tua itu juga ya level ekonominya menengah ke bawah gitu, bukan menengah ke atas. Nah dari situ ya saya juga harus mikir gitu, gimana supaya bisa hemat untuk bisa hidup di Bogor dan juga menghemat uang kuliah gitu ya, buat membantu ibu lah, biar lu nggak terlalu repot-repot buat nyari uang kuliah. Nah alhamdulillah. Come on nih, tunggu bang. Dan alhamdulillah itu sebulan ngekos dan kos-kosan di sana juga lumayan mahal, sekitar 7 jutaan ya. Itu menurut 7 jutaan? Ya, 7 jutaan per tahun. Oh per tahun. Oh per tahun. Setelah sebulan jalanin kos-kosan, ternyata itu menurut saya pribadi itu kemahalan. Dan alhamdulillahnya itu saya dapat broadcastan asrama gitu. Dan asrama ini sangat membantu dari IPB. Nyemplung dapat nyoba daftar nyemplung deh ke asrama gitu. Dan sana lebih murah dan suasananya lebih keren juga daripada kos-kosan. Oke. Gitu. Jadi intinya menurut Bang Bro gimana bisa survive itu awal-awal nyari tempat tinggal murah dulu sih. Ya, nyari tempat tinggal karena ya tempat istirahat gitu ya. Iya, istirahat. Jadi akhirnya asrama nih ya? Iya, asrama. Dan alhamdulillah kita di sana tuh bikin inisiatif bareng-bareng itu, bikin bisnis kecil-kecilan di asrama tuh. Buat sembari kuliah, sembari praktikum tuh kita jualan gitu. Iya, jualan iya, kayak roti bakar, sosis bakar. Ada tuh ibu-ibu yang jual gorengan tuh. Mereka jual 1.000. Nanti ketika praktikum
biasanya kita tuh praktikum dari jam 3 sampai jam 6 sore itu kita jual 2.000. Jadi Oh, untungnya jadi 100%. oke. Oke, Dan oke, itu oke. sumpah itu membantu banget tuh. Membantu banget. Karena kalau misal kita bawa gorengan 20.000, 20 nanti kita dapat full ya 100%, nanti baliknya 40.000, nanti besoknya bisa diputar lagi. Iya. Dan itu alhamdulillahnya teman-teman di sana pada yang paling membuat dagangan itu laku, jualan itu laku, karena di sana tuh biasanya tuh kalau udah jam 3 tuh kantin-kantin tutup. Dan kita praktikum tuh sampai sore kayak gitu. Oh, jadi ya mau nggak mau ya kalau mereka lagi harus lapar beli ya ke kita. beli ke Bang Bro gitu Tapi ya. ada juga yang gak enaknya. Kayak enaknya Enaknya gimana apa nih? tuh? Ada tuh temen yang suka ngutang juga ada. Ayo. Tukang utang. Gak biasa sih mahasiswa gitu ya. Iya. Iya. bener. Giliran datang tuh mereka manis-manis gitu ya. Tapi pas Diminta ditagih nggak tuh, mau gitu ya? aduh, pura-pura lupa. Oh, bro. Nah, bahkan lebih galak dari kita kan Iya, sih kadang-kadang. Iya. Kalau di luar jual gorengan tadi nih bro, ada Itu nggak? waktu kuliah ya? Waktu kuliah. Enggak, maksudnya ini di waktu kuliah juga, di luar jual gorengan itu ada nggak entah itu part time atau apa gitu buat nambah-nambah uang jajan, uang rokok gitu. Oke, kalau untuk part time, jujur pas waktu awal masuk kuliah itu saya pribadi belum punya skill apa-apa. Ya. Maksudnya tahu lah ya kita di sini saya tuh ngambil jurusan komputer dan di SMA itu ke warnet pun jarang gitu. Ya. Komputer aja nggak tahu Iya. kayak gitu. Dan itu belajar dulu di SMA itu cuman belajar nyalain komputer sama matiin komputer. Apa itu CPU? Tahu CPU kan ya? CPU komputer. Iya. Nanti paling ngetik sedikit gitu di Microsoft Word. Nah, kalau di Bogor setelah masuk ke teknik komputer itu bingung memang. Bingung dan nggak tahu mau ngapain. Jadi nggak ada skill. Kecuali skill jualan, karena memang kalau untuk jualan orang Minang adalah Iya. pasti. Nah, berarti berangkat dengan skill yang istilahnya apa ya? Ya di bawah Boleh gitu ya. dibilang 0%. Boleh dibilang 0% Ya bahkan buat gitu di ya. teknik komputer ya. Nah, buat di komputer. Nah, itu apa sih yang membuat Bang Bro akhirnya bisa sampai ke titik yang sekarang gitu? Maksudnya sekarang kan udah programmer handal gitu ya. Mental. Iya, mental. Mental. Iya. Jadi memang kalau di Bogor itu atau di Jawa lah ya, pergaulan itu emang yang dibilang orang keras itu ya, Jakarta keras itu ya memang pergaulan ya sih emang keras. Ya. Kita harus siap dengan segala kondisi dan kita dituntut jangan mudah baper lah, jangan mudah bawa perasaan, jangan mudah tersinggung. Iya. Walaupun mereka tuh ya memang omongan di Jakarta tuh, omongan orang Jakarta itu, omongan orang di Bogor tuh juga mereka tuh pergaulannya agak kasar juga dengarnya. Nah dari situ kita harus bisa survive dengan kondisi itu. Nah kalau kita udah terbiasa dengan itu, kita bergaulnya lebih enak. Nah mulai bergaul lebih enak dan ngikutin apa namanya? Mereka tuh punya link-link juga banyak sebenarnya. Iya. Link-link buat nyemplung ke dunia Dunia programan komputer. komputer gitu. Dan apalagi tuh kalau di Jakarta tuh banyak juga. Nah, mulai dari situ ngikut dan saya harus pegang teman yang benar-benar harus dijadiin teman gitu, bukan teman fake. Nah ada tuh teman di sana satu yang betul-betul bisa dipegang dan dia jago komputer gitu, Ya. ahli lah pokoknya. Dia suhu gitu. Kalau di kelas tuh dia pas tamat dari IPB dia sempat kumlot. Oke. Tapi kita nggak usah sebut nama. Iya. Nggak bakal kenal juga. Berarti intinya Warlock, dia warga lokal Bogor. warlock. Warlock. Oh, jadi istilahnya itu. warlock ya? Warlock, istilahnya warlock di sana. Warga lokal. Nah, di situ jadi kalau kita udah pegang warlock di sana, bukan orang sesama perantauannya, pokoknya kita teman warlock tuh udah enak lah. Dia udah tahu Bogor dan ya informasi gampang kita ulik dari dia. Jadi artinya menurut Bang Bro kan gimana Bang Bro yang sebelumnya nol di komputer yang akhirnya bisa sampai titik ini, yang berperan banyak itu lingkungan berarti ya? Lingkungan memang. Lingkungan circle istilahnya kalau Iya, anak circle. sekarang gitu ya. Iya sih Kak. Karena tuh Teman-teman betul-betul ya.
di Jakarta itu kalau untuk IT tuh setiap minggu tuh pasti ada seminar IT, seminar teknologi lah. Dan alhamdulillahnya itu kita mulai dari semester 3 kuliah. Kalau semester 1 semester 2 tuh kita kuliah masih haheho lah ibaratnya, masih gitu, masih nggak bener gitu. Mulai dari situ kita dapat link buat seminar ke Jakarta, daftar dan kecanduan juga akhirnya. Walaupun nggak ngerti ya, tapi pengalaman ngerasain dari Bogor ke Jakarta naik KRL, bercengkrama dengan teman-teman di situ, dan dapat relasi baru. Oh iya, relasi tuh banyak banget dapat kalau di seminar. Mereka tuh kalau orang IT tuh ya kayaknya beda sama anak komunikasi. Karena anak IT itu mereka tuh nggak gengsi-gengsian, nggak tinggi-tinggiin apa namanya, pamor dan segala macam. Mereka tuh nggak mandang kayak gitu, pamor lifestyle nggak. Karena orang-orang IT itu tahu sendiri lah, no lab Okay. Ya. No lab. Orang yang gimana ya, dan kebanyakan kena wibu juga. Ya, ada wibu juga kan. Tapi kalau saya bukan. Ya aman bang bro, aman. Okay. Ya mete kudasai. Oke, berarti yang berperan banget dalam membantu bang bro dalam itu teman yang tadi, teman dan lingkungan pada intinya gitu ya. Lingkungan. Akhirnya ya yang membawa ke seminar itu pun ya karena teman juga gitu ya. Tapi balik ke diri kita sendiri lagi sih memang. Iya benar. Kalau diri kita nggak mau berusaha dan menerima di lingkungan itu, ya bisa jadi ya kita masih 0% kalau gitu. Iya. Di luar ya mungkin itu tips, sedikit tips dari Bang Bro. abang-abangan kita. Masih banyak loh. Oh, masih banyak. Ya. Bakalan lanjut ke Oke. Jadi ya itulah, mungkin saya Andre juga nanti kan bakalan ngerantau juga nih cari pekerjaan. Nggak mungkin udah kuliah lama-lama ujungnya bertani juga. Apa-apa tapi jadi toke kalau bertani di kampung. Oke. Ya. Toke beras. Toke kalau di Talu banyak sih teman-teman. Apalagi si puli hitam bahasa Dami gitu ya. Apa sih kalau mahal kulit hitam entah. Iya mahal. Kalau di Jawa masih ketan hitam gitu ya. Nah, ketan hitam itu tahun ini lagi mahal teman-teman. Nah, jadi kalau lu teman-teman semua mau sukses di Talu ya itu ya. Jadi toke istilahnya. Gue nggak tahu siapa. Tengkulak. Gitu. Mungkin sedikit ini pertanyaan pribadi saya sih. Di luar jualan tadi nih, di luaran ikut seminar ke Jakarta segala macam, ada lagi nggak kegiatan? Kadang ada kan kayak Andre ikut futsal dan beberapa kali menghasilkan ikut project-project di luar kampus gitu. Kalau bro sendiri ada nggak gitu? Oh, itu pasti karena kita sebagai mahasiswa itu kalau diusahakan tuh kita kuliah tuh jangan kayak kupu-kupu kalau orang bilang, tahu istilahnya. Iya, kuliah pulang. Ya. Dan kalau semester 1 sampai semester 2 tuh saya nggak ikut apa-apa sih, karena memang waktu itu di awal-awal kita masih ditatar dan dididik di asrama gitu, dan itu nggak dibolehin pulang malam. Jadi balik ke asrama itu cuma boleh sampai jam 8. Sedangkan kalau ikut organisasi itu mereka tuh kadang mulai rapat aja beres maghrib Jam 8 malam? Ya. Jamalnya ada jam malamnya. Oh iya. Gitu. Berarti nggak boleh lewat dari jam 8 malam? Ya, kalau lewat dari itu ya dihukum atau dipertimbangkan untuk menjadi penghuni tetap di sana. Kan itu masih masa open recruitment. Jadi kita masih dalam masa ospeknya di asrama. Oh iya. Jadi nggak boleh yang ngelanggar aturan, yang mau kita harus manut. Dan di semester 2 setelah menjadi penghuni tetap tuh ikut organisasi memang, karena itu harus. Bukan harus ya, di dalam diri itu memang mengharuskan gitu. Dalam diri saya pribadi itu harus mengharuskan, karena selama semester 1 semester 2 kalau kuliah pulang doang tuh kayak hambar gitu. Rugi banget ya. Rugi. Jadi nggak dapat relasi. Saya ikut organisasi di situ namanya MOV itu Music of Vocation. Karena tahu sendiri kita di sini sering musik juga dulu ya. Ya, anak band. Ini Bang Bro, kebetulan gue satu SMA sama dia. Bandnya dulu ada Ever. Ya, dia SMA itu udah keren banget main gitar. Nah, dia merupakan salah satu idola gue nih di SMA. Siap.
Berarti ya. Thank you. Ya bener nih. Gue bener Bang Bro. Beberapa kali diadakannya apa ya? Event di sekolah. Iya. Di Ini luar whatever. pun, iya di luar pun tetap juara. Juara terus. Nomor satu. Whatever. Gitu. Whatever baby. Ya. Siap. Berarti part time-nya berarti ngeband. Ngeband. Kalau di organisasi itu kita memang musik di sana tuh organisasinya itu dibagi menjadi dua output jadi orang yang masuk itu nanti dibagi menjadi dua kelompok, dua divisi biasanya. Ada divisi IO sama divisi musik. Jadi IO ini yang khusus event. untuk event organizer gitu. Iya, yang event khusus organizer. buat Acara mengurus gitu. acara lah. Tapi tidak menutup kemungkinan itu orang-orang musik itu juga boleh Masuk ke dalam. IO tadi, dan Iya, orang iya. IO boleh di musik juga gitu. Iya, iya. Jadi mereka selalu tetap bekerja sama, dan itu mereka ngadain event biasanya sekali sebulan, disebutnya itu musik corner. Nah disitulah tuh sekali bulan tuh kita harus tetap mau nggak mau harus cari dana. Gimana caranya tuh kita biasanya ngamen, dan di situ juga belajar apa ya, banyak belajarnya juga dari kegiatan setiap bulan itu. Tapi dari organisasi itu ada event besarnya juga. Event besarnya itu biasanya ngundang-ngundang artis besar gitu, kayak Raisa, Barasuara, yang pokoknya yang terjangkau lah ininya, budgetnya. Iya. Kalau Raisya udah mahal banget sih. Tapi waktu itu sekitar berapa ya? 100 juta ada kali. 100 juta. Ya. 2 digit aja. Berarti dari situ istilahnya Banyak belajar memang. banyak belajar dan nambah-nambah. Relasi pun dapat karena di relasi. sana nggak satu prodi doang ya, nggak satu program studi doang yang daftar ke situ. Ya. Dan paling banyak tuh yang masuk ke sana tuh prodi komunikasi biasanya. Orang-orang yang apa namanya? Pinter ngelobi gitu ya. Iya. Betul ya gitu. Ya, iya. Berarti dari situ akhirnya bisa dapat uang jajan juga biar dapat nambah ya buat kehidupan di situ, nambah relasi juga akhirnya, nambah teman, nambah pengalaman dari situ ya. Ya kalau di musik itu kan biasanya ada ini job wedding gitu. Ya, Wedding, job wedding juga berarti gitu. Pernah ya? ngambil job wedding. Oh. Terus biasanya kalau BEM mereka ngadain acara, biasanya closingnya diambil dari kita juga, orang-orang musik. Job wedding berapa sih kalau di situ? Job wedding itu kalau dari manajernya sih ya, kalau saya tuh dikasih dulu sempet 700.000 700.000 Sekali untuk sekali main gitu. sekali manggung 700.000. Kayak gitu. Jadi bagi ente anak band jadi bisa ke Bogor. Ya, lu geser dikit lagi sini lu nggak kelihatan tuh. Iya. Sini. Nah, Tapi 700.000 tuh nggak kerasa yo, habisnya tuh cepat gitu. 700.000 di Bogor cepat habis. Iya cepat habis memang. Karena ngikutin teman-teman yang lifestyle-nya itu juga sih ya. Gaya makanannya sih. Kalau style dari pakaian sih enggak. Ya enggak. Tapi kalau untuk makanan ya mau nggak mau Lebih kita ke harus- tuntutan sih kayaknya itu ya. Tuntutan dalam hal tuntutan pokok gitu ya. Iya, Ya iya. makan ya mau nggak mau kita harus makan segitu. Nanti kalau buat latihan ke studio nanti bayar lagi kan gitu. Iya, Dan iya. latihan tuh sering biasanya. Habis-habis buat itu aja sih sebenarnya. Hmm, Tapi cukup. ya cukup. Berarti dengan Nggak minta uang jajan ke orang tua. Ya itu Oh, sih lebih yang pentingnya. paling Itu penting. pentingnya itu. Berarti dengan itu akhirnya temen harus nggak harus banyak sih tapi berkualitas. Berkualitas. Temen berkualitas, berbanyak istilahnya bergabung dengan organisasi-organisasi yang membuat Yang bisa mengimprove ini kita kan. improve Pengalaman kita. pengalaman kita. Pembelajaran juga. Ya. Dan akhirnya dengan hal itu semua Bang Bro akhirnya bisa lulus. Tahun berapa sih lulusnya? Lulus diploma itu tahun 2019. 2019. Iya. Dan itu Berapa kalau diploma gimana sih? Berapa semester? diploma itu D3 itu 3 tahun. 6 semester. 6 semester. Ya kuliahnya kayak paket gitu. Paket maksudnya ya kayak anak SMA. Ya, Berarti Bang Bro ini tamat tepat waktu. tamatnya tepat waktu. Tamat tepat waktu. Alhamdulillah. Nah, akhirnya ya itu. Tamat Langsung masuk kerja. ke dunia pekerjaan. Iya. Gimana sih itu? Oh, itu. Ceritain dong. Atau kita mulai ya. Kalau untuk dunia kerja
itu kalau di D3 itu ada PKL ya. Oh, Ada praktek kerja lapangan. Dan kebetulan waktu itu kita PKL-nya di IPB. Oh, di Di kampusnya IPB. langsung di- ya? Oh. Tapi itu di kampus S1. Oh, di Kampus kampus. Dramaga Ya. namanya, kampus utama. Mm-mm. Nah, di sana kita bekerja bagus, dapat pembimbing lapang yang dari kakak tingkat kita juga, dari prodi yang Cutting sama. ya. Mm-mm. Dan dari sana dapat link gitu, ada link-link yang buat bisa kalau mau masuk ke pertanian ini ada link nih, coba. Oh, berarti akhirnya jatuhnya nanti ke relasi juga sih Relasi, akhirnya ya. dapatnya di PKL itu relasi memang. Heeh. Berarti Bang Bro tamat 2019 nih. Abis tamat itu langsung kerja. Langsung mendapatkan pekerjaan gitu. Jadi gini, doa saya itu sebelum tamat itu saya pinginnya gini. Saya bilang tuh doanya gini, ya Allah, tolong gitu. Saya tuh sudah bisa masuk dunia kerja sebelum wisuda, gitu. Karena posisinya itu memang udah sembraut tuh, udah luntang-lantung kita di sana. Dari ini ya, dari setelah beres sidang Mm-mm. itu menjelang wisuda tuh nggak ada kegiatan kecuali revisian tugas akhir, revisian sama ngurus yudisium, ngurus wisuda. Dan di situ kita mikir juga sih di situ tuh. Boleh dibilang tuh keadaan kita tuh jadi bingung, nggak tahu mau kemana. Mm-mm. Ya di situ tuh gitulah, mahasiswa di tingkat akhir tuh paling banyakin doa aja gitu sih. Iya. Ya, banyak berdoa, banyak zikir gitu. Biar apa? Dilancarin Biar semua. hokinya gede lah gitu. Hokinya iya. Dan doanya tuh ya gitu, saya minta sebelum wisuda tuh udah harus bisa bekerja gitu. Akhirnya bisa. Akhirnya terkabul gitu. Terkabulnya daftar ke link tadi disuruh sama pembimbing lapang. Wisudanya itu tanggal 6. Tanggal 1-nya aku udah di interview. Di bagian apa nih, Bro? Itu kerjaannya? mereka butuh, waktu itu belum IT, mereka butuh di bagian keuangan kalau nggak salah, keuangan ekonomi di sana belajarnya. Oh, iya. Berarti Tapi mereka tuh ada ininya, nanti diajarin, tapi yang penting tuh bisa menguasai toolsnya Excel waktu itu. Jadi memang masuk ke dunia kerja itu nggak sesuai jurusan, Mm-mm. megangnya langsung di kayak orang akuntansi lah gitu. Iya, Mainnya iya. Excel Mm-mm. dan ngitung-ngitung, bikin laporan keuangan gitu. Tapi itu diajarin rumus-rumusnya. Kita tuh cuman sebagai kayak robot aja lah. Udah diajarin, nanti kamu masukin ini. Ya. Jadi laporannya jadi di print, nah gitu. 3 bulan bekerja, saya tuh pindah supervisor, pindah ke bagian IT karena di sana yang megang IT-nya itu udah pensiun. Mereka PNS, dia udah tua, dan aku pindah ke situ. Dan pahitnya lagi tuh, dia nggak ninggalin catatan-catatan, pokoknya catatan-catatan untuk IT di kantor itu dia nggak tinggalin. Jadi contoh kayak misal routing jaringan. Ya. Routing jaringan maksudnya pengkabelan di sana tuh dia nggak kasih tahu arah-arahnya. Nah disitulah mulai belajar. Di situ lebih dapat lagi ilmu tentang yang sesuai jurusan. Tapi pada akhirnya dapat Pengalaman di situ. pengalaman dan kerjanya juga sesuai Sesuai itu. Sesuai jurusan. Jurusan. pada akhirnya Tapi gitu ya. di sana itu memang kerjanya juga sedikit sembraut karena nggak fokus di bagian itu, nggak fokus di bagian networking doang. Iya. Di jaringan kayak gitu. Berarti menurut Bang Bro ya, kita yang fresh graduate nggak harus dulu mendapatkan pekerjaan yang harus sesuai jurusan, nggak usah dulu gitu ya, Nggak perlu milih-milih. nggak perlu milih-milih dulu, hantam aja semua, Yang penting relasi. cari relasi, cari yang penting pengalaman dulu dari situ. Dan pada akhirnya nanti ya kalau lu nggak suka bisa cabut, Iya. cari kerjaan baru atau ya tetap di situ. Karena gimana pun kayak Bang Bro tadi, beberapa perusahaan itu juga ngajarin dari awal gitu. Ngajarin gitu. Jadi nggak pure skill, tapi skill kuliah itu juga harus perlu Ya. juga sih. Tapi pokoknya
yang penting itu yang pertama kali harus dibangun ya kayaknya relasi sih dari Relasi, tadi pada intinya benang merahnya yang Iya, gue lihat betul. dari tadi relasi dari tadi dan ya untuk masuk ke dunia kerja ya nggak harus di jurusan yang sama dulu. Oke. Tapi itu kebetulan aku dapatnya itu. Ya. Tapi pengennya sih awal-awal itu dulu ya sesuai jurusan. Tapi Ya pengennya sih ya kalau pengennya kita ya gitu. pasti gitu ya tapi ya keadaan gini ya nggak mau ya. Nggak mau. Oke. Oke. Berarti kan setelah nunggu jadwal wisuda keterima kerja di kantor, berarti sampai sekarang masih kerja di kantor yang sama ya? Kementerian Pertanian. Kementerian Pertanian. Enggak, udah pindah. Udah pindah. Sekarang Jadi- gimana? Sekarang gimana? Jadi aku tuh sebetulnya pengen nyoba ya, nyari pengalaman tuh sekurang-kurangnya tuh sebelum ke jenjang pernikahan. Oke. Itu harus dari diri saya pribadi ya, harus nyobain tuh lingkung dunia pekerjaan tuh minimal 3 lah. Tiga dunia pekerjaan itu. Oh itu dari dirinya Bang sendiri, Bro. ya, Oh. pengennya sih gitu. Dan kemarin udah nyoba di Kementerian Pertanian, sekarang udah pindah gitu. Pindah ke PLN, Pemadek Labuhan Nagari. Pamadena Nagari. PLN di sini nih Sebagai apa? Bro, ngurus-ngurus kabel listrik gitu. Gimana gitu kan karena kami nggak tahu Iya. ya mending nanya Oh, dulu iya. gitu. Oke, kalau ngurus kabel listrik berarti itu nggak sesuai jurusan, berarti udah keluar dari niat Niat. awal, PLN. ya. Nah, berarti nggak di PLN itu sekarang ada, mereka tuh lagi ngembangin aplikasi PLN Mobile, aplikasi yang berupa Kayak ini lah ya Dari BRI Mobile Android, atau ya, kayak BRI Mobile Iya. kayak e-commerce-nya juga ada. Gua paham. Nah, ya bekerjanya di bagian itu. Ngurusin apa? Di bagian apanya maksudnya apakah buat aplikasinya atau apa? Kalau dianalogikan ke ini ya, orang-orang bukan ke aplikasi software tapi di bagian server. Istilahnya tuh DevOps engineer kalau bahasa itunya, bahasa IT-nya. Tapi kalau dianalogikan ya, kalau di rumah makan itu kalau orang yang ngembangin aplikasi itu orang yang beli Beli bahan. Nah, aku yang masak. Oh. Gitu, kalau di rumah makan iya, gitu, iya, aku iya, yang masak. iya. Oke. Berarti yang istilahnya yang kalau server itu si rumah makannya, Heeh. Bang Bro yang tukang masaknya gitu Iya, ya. Oke. Ya sedikit paham sih walaupun masih itu ya. Analoginya kayak gitu. Ya analoginya kayak gitu. Mungkin sederhananya ngembangin aplikasi itu buat lebih apa lagi gitu ya. Ya, jadi biar aplikasi itu bisa sampai digunain ke perangkat. Oh Kan ya. kalau orang bikin aplikasi itu pasti programmer itu Hmm, dia bikinnya di laptop masing-masing dulu ya. ya. Nanti kode-kode mereka itu dimasukin ke laboratori. Hmm. Di laboratori itu baru disalurkan lewat internet besar. Oh. Internet lah gitu. Sampai ke Oke. Intinya gitulah ya. Iya. Ya intinya gitu dan gimana? Udah berapa lama bro kerja di sana? Baru sekitar 8. Masuknya itu di Oktober 2022. 8 bulan. 8 bulan ya? Oh, maksudnya Oktober kemarin. Ya, Oktober. Oh, berarti baru Baru. ya. Baru dan ya. Gimana pendapatannya? Itu ini sih sebenarnya udah lama tuh pengen pindah dari Kementerian Pertanian, tapi waktu tahun 2019-2020 tuh COVID ya. Jadi perusahaan atau startup yang bergerak di bidang IT dan pokoknya startup yang ada lah itu mereka pada goyang keadaan ekonominya, finansialnya lah karena COVID. Makanya aku nggak berani cabut. Jadi yang stabil itu cuman Kementerian Pertanian. Oke. Main aman ya, Main aman memang. Pragmatis gitu ya. Hidup pragmatis benar-benar. Nah, jadi sekarang akhirnya di PLN. PLN, alhamdulillah. Kantor di Jakarta bro. Iya, PLN pusat di Jakarta Selatan. Berarti kerja kantoran lah sekarang. Kantoran. Kantoran. Bukan. Alhamdulillahnya dapat full remote. Tahu kerja full remote.
Full rumah di rumah. Ya jadi work from home full. Oh, full WFH. Full WFH. Waduh. Enak ya. Oh, enak sih. Enak pusingnya. Pusing. Iya, enak betul, pusingnya. ya. Tapi bagi kami yang dari luar kayaknya enak ininya gitu ya. Enak apa tuh? Enak kayak karena di rumah bisa sambil tidur. Pakai boxeran juga bisa mejanya. Nggak perlu gitu. harus kemejaan Iya. gitu kan, nggak perlu pakaian casual gitu, tetap bisa kerja dan lu digaji per bulannya gitu ya. Gajinya berapa sih? Jangan bahas Wah, gaji disebut ya. nih. Oh, bos. Jangan. nggak Kok boleh sebut juga nggak apa-apa. Salary itu privat ya Mister ya? Privat ya Mister. Oke. Nanti ini Tapi berapa? Oke. Kita apa ada ininya aja deh. Digitnya aja deh, berapa sih sekarang tuh? digitnya. 3 Kasih tahu digit. nih. Iya. Iya. 3 digit mah gaji Para Gaji mister. gaji presiden aja. tikus kantor gitu ya. Berapa digit? Ya nggak. Kalau digit nggak apa-apa. Hah? Alhamdulillah udah 2 digit. 2 digit. Jadi video ini akan dinamakan tutorial gaji 2 digit. Oke, sekarang gaji 2 digit. Waduh, keren banget sih. Keren. Bisa liburan tiap minggunya ke Bali. Liburan. Bali bisa. Nikah belum kepikiran, Bu? Ini kalau tentang relationship dibahas juga nih di sini nih. Boleh. Boleh. Kita mau bahas bangsa apa aja, ngobrol-ngobrol santai doang. Ya, Gak ada tujuannya juga. Karena apa ya, kerja sekarang udah bagus banget gitu. Gajinya udah ya yang kayak yang bro bilang tadi udah di angka 2 digit. Haruslah mikirin ke jenjang yang berikutnya. Belum kepikiran sebenarnya buat relationship. Karena saya pribadi tuh sekarang masih lanjutin studi gitu. Oh, lanjut studi. Ya, tapi kalau untuk relationship tuh memang udah ada udah ada wishlist buat kesana. Jadi harapannya itu ya memang pertama tuh wisuda dulu. Wisuda. Setelah itu mungkin pelajarin ilmu nikah. Yang ketiga tuh naikin berat badan. Wih. Kenapa harus naikin berat badan sebenarnya? Tapi kata orang-orang nih bro, nggak apa-apa kurus dulu sebelum nikah. Nanti kalau udah ada yang masakin, udah ada Bang yang Bro, itu kalau ini berarti Bang ya. Bro bakal jadi bapak-bapak, Bang Bro. Iya. Tenang, Istri perbuncit itu akan menyerang gitu. Istri hamil kita juga ikutan hamil. Iya. Tapi menurut saya pribadi itu perlu bro. Perlunya itu kenapa? Ketika kita mau menghadap si orang tua perempuan ini yang mau kita maksud itu ya. Jadi kita tuh kelihatan agak sedikit ada darahnya lah, ada badannya gitu. Iya, Nah, iya. jadi orang tua si perempuan ini bisa mengira-ngira kita, wah ini sehat nih bocah nih. Berlebih gagah gitu ya. Lebih gagal. Berlebih Nggak kayak gagah. sekarang nih sering begadang gitu ya kan. Terus apalagi sering begadang, tidur kurang, mata hitam, terus muka kayak nggak ada darahnya, jangan kayak gitulah. Jadi memang itu termasuk dari wishlist. Berarti Terus yang keempat pasangannya. udah ada. Iya kalau untuk sekarang ya Karena wishlist yang lain belum itu ya. yang udah tertulis di Lauhul Mahfuz udah ada. Oh ya. Udah ada. Itu pasti. Itu pasti. Berarti jawabannya itu udah ada. Iya, udah ada. Jawabannya ada apa nggak ada ya udah ada. Udah gitu ya. ada. Tapi kitanya yang belum tahu gitu ya. Iya, benar-benar. Bisa jadi TTT Bogor, bisa jadi Uni Minang ini juga. Tapi harapannya Uni Minang apa Tete Bogor sih? Harapan orang tua Uni Minang. Uni Minang. Enggak. Orang Kalau sini harapan lagi. Bang Bro, Sedapatnya aja. Kalau harapan sih harus yang gimana ya? kayak ini. Ya Cantik. harus cantik pasti. Iya. Biar apa? Biar apa Dit? Kalau cantik tuh. Kalau cantik ya biar Betah di rumah. biar betah di rumah. Nambah semangat kerja. Kita pulang-pulang kerja capeknya capeknya hilang. Tapi juga ada loh yang istrinya cantik tapi nggak betah di rumah, yang lagi viral. Siapa? Virgon. Pet. Boleh dong. Boleh. Itu ya Iya. ada sih beberapa orang yang kayak gitu ya. Tapi ya tujuannya cantik gitu. Ya pasti. Ya nanti pulang kerja disambut oleh Dan paling diharapkan biasanya harus orang-orang dari ini sih. Orang-orang
kesehatan. Baju putih. Ih, Katanya udah baju kayak putih. kaum halode ya guys ya. Kaum halode. Kaum halode. Enggak, kenapa aku pilih orang kesehatan? Karena Kesehatan. aku saya tuh ngeliat mereka tuh mungkin lebih sehat aja gitu, lebih bersih, lebih higienis. Iya, tapi sama Cara Bang. merawat diri dan sama. kita juga dirawat. Sama Bang Bro. Gue nggak tahu Sama apa nih? kenapa. Gue nggak tahu kenapa harapannya juga orang-orang dari kesehatan. Seriusan. Siap. Karena menurut gue look orang-orang kesehatan itu feminis banget. Jangan sampai Selain orangnya sama. Iya, jangan. Kayaknya ada Oke. ada cerita Enggak, ya. di balik ini nih gitu. Ketawanya agak beda gitu. Ya, Buat yang tahu boleh komen nanti. karena di menurut bawah gue gitu. anak-anak kesehatan itu feminis banget dan Iya. keibuan. Ya bener juga kayak Bang Bro bisa merawat. Enggak, kalau aku tuh syaratnya ada lagi. Selain dia anak kesehatan tuh dia harus anak pertama. Kenapa? Biar dia tuh lebih kelihatan mandiri juga. Biasanya anak pertama tuh lebih survive. Oh ya. Iya, iya. Nah, itu untuk kedepannya berarti Bang Bro ini ya sekarang udah bisa dibilang mapan gitu ya. Apaan? Mapan. Amin, ya Allah, maaf. Dibanding kita mah Amin. jauh. Wah. Jauh banget. Dan kita mah Cukup. ya Mapan. itulah. Ya. Dan harapan kedepannya untuk pernikahan belum ada gitu ya. Belum. Nunggu wishlist wishlist. wishlist yang lain dulu terpenuhi dulu Iya, gitu ya. baru nanti. Yang wishlist yang pertamanya itu adalah wisuda dulu gitu Iya. ya. Tapi itu tercapainya kapan ya belum tahu. Berapa lama ngabisin waktu untuk sampai ke situ belum tahu. Entah itu setahun setengah, itu belum tahu. Ngikutin alurnya aja bro ya. Kayak gitu. Kita disponsori teh pucuk harum. Kapan lu masuk teh pucuk harum gitu. Boleh. Minum dulu Bang Bro. Oke. Terus mungkin ini pertanyaan kedua terakhir karena kita dibatasi waktu juga ya. Pertanyaan kedua terakhir itu gue sebenarnya ini sih beberapa kecanggungan gue untuk masuk dunia kerja itu di lingkungan kantor. Karena lingkungan kantor mungkin Bang Bro sekarang WFA tapi bisa dijawab dengan pengalaman sebelumnya lah di Kementerian Pertanian gitu ya. Siap. Lingkungan kerja itu gimana sih tipsnya supaya kita betah di lingkungan pekerjaan kita? Apalagi Bang Bro nih sebelumnya udah nggak sesuai sama awal-awalnya udah nggak sesuai sama jurusan gitu. Jadi menurut Bang Bro gimana sih kita supaya bisa menjaga lingkungan itu supaya kita tetap nyaman di dalam lingkungan kantor, Ya. lingkungan pekerjaan? Balik lagi ke pikiran diri sendiri sih memang. Kenapa? Karena kalau saya pribadi, kalau saya waktu itu tetap bergantung dan ego dengan wah ini nggak sesuai jurusan nih, cabut aja lah. Nah pegangan waktu itu nggak ada dan pikiran waktu itu udah nggak mau minta duit lagi ke orang tua. Tapi Iya. kalau cabut dari situ nanti nggak ada uang mana iya. nih? Ya udah mau nggak mau dengan tempat yang kita di kantor itu ya sebenarnya di tempat kerja itu pasti ada enak-enaknya juga. Ya, WFH pasti. kayak sekarang pun ada enak-enaknya juga. Nah menurut Bang Bro gimana tuh supaya kita ya tipsnya lah atau gimana Survive sih? lah dia di Ya supaya bagian menjaga kita tetap nyaman gitu di lingkungan pekerjaan kita. Ini kayak lirik lagu 420 aja. Apa tuh? Keluarlah dari Zona nyaman. Kayak gitu. Oke. Ya, Adaptasi sih jatuhnya gitu. Apa Atau ya? gimana ya? selama 3 tahun di Kementan itu jalanin dulu aja sih. Karena kalau ngikutin ego yang tadi tuh bisa jadi nggak makan di perantauan. Karena mikirnya gini, kalau kita di perantauan itu pasti mikirnya terancam. Terancam gimana? Bedanya kita sama orang yang nggak merantau atau dia di rumah aja gitu ya. Iya. Bersama orang tua, Heeh. tidur di kapi ama. Iya. Itu mikirnya mereka tuh pasti nggak tertantang. Kenapa? Yang pertama, kalau dia di rumah, kayaknya pagi-pagi bangun lihat tudung nasi, dilihat Udah ada makanan, udah ada. gitu ya. Tapi kalau kita di perantauan itu ya, jangankan makanan, tudung nasinya aja nggak ada. Iya. Jadi mau nggak mau kita harus punya duit. Ya pekerjaan harus dikerjakan dengan benar. Berarti Itu bersyukur namanya tuh, bersyukur. Nerima lah. let it flow gitu ya, Ya, biarin let it flow. sesuaikan alur. Kayak gitu. Ya kita kayak filosofisnya air gitu ya.
Apa tuh? di mana wadahnya air gitu kan. Air kan selalu menyesuaikan di mana wadahnya. Oke. Nah, berarti gitu menurut Bang Bro untuk menjaga gimana kita tetap ya betah di lingkungan kantor ya biarkan aja mengalir gitu ya. Biarkan aja sesuaiin aja terus gitu ya. Sesuai aja. Terakhir gue apa gue? Apa ya? Mungkin lebih ke arah apa sih? Buat kita yang mau tamat nih. Kayak Android sendiri udah mau wisuda, saya kan masih nyusun. Semoga tahun ini bisa lulus juga, udah cari kerja. Jadi mungkin pertanyaan pribadi saya apa sih gitu? Tips buat apa ya? Buat nanamin mindset dalam pikiran buat setelah kerja langsung setelah kuliah langsung kerja gitu kan. Banyak nih dari teman-teman saya sendiri nih yang udah tamat, udah wisuda tapi masih di kampung nyusahin orang tua, kasarnya gitulah. Kasar desainer. Iya. Oke. Kalau tipsnya memang harus betul-betul keluar. Keluar maksudnya mungkin ya di awal-awal ketika kalian itu mau nyoba keluar maksud itu jangan di kampung, jangan stay di kampung. Atau tentuin tujuan dulu, apa mau merantau di Padang dan pekerjaannya mau ngambil di mana, atau mau ke Jakarta, atau mau ke Bogor ya, ke Bogor. Nanti gini aja, misal nih, anggaplah kita ini kan udah berteman. Jadi kalau aku ada teman dekat juga, namanya Widio, itu aku saranin gini. Nanti kalau memang udah tamat, udah dapat ijazah, coba pergi merantau tapi disiapin dulu tabungan sekurang-kurangnya siap untuk bertahan selama 6 bulan di perantauan gitu. Selama 6 bulan itu karena teman kita udah ada di sana, maksudnya saya ya udah ada di sana, coba bergaul di sana dan cari link pekerjaan di sana gitu, selama 6 bulan itu. Jangan pas merantau itu di rumah aja, jangan hahengo aja di kamar, jangan rebahan. Kalau kayak gitu nggak bakal. Berani itu keluar, saran ya. Berani keluar, berani nyari gitu. Iya. Spesifiknya gitu. Harus punya mental sih. Ya. Apalagi kita orang Minang ini mentalnya perantauan kan. Iya. Iya dong. Iya dong. Harus. Itu tipsnya. Keluarlah dari zona nyaman. Iya. Siapa nama vokalisnya? Ini, Ari Lesmana. Ari Lesmana. Bukan Ari Lasso, Bang. Itu dia orang Padang juga loh ya? Ya, bukan. Dia keturunan Padang, cuman besar di Pekanbaru, Riau. Banyak loh yang sukses orang-orang Minang di perantauan. Makanya Ariel Noah, Vasco, Bunga Citra Lestari ini istrinya Desta. Amarzoni. Ya, pokoknya banyak. Valian Zuril nggak di list? Valian Zuril. Benar. Salah satunya. Iya, benar. Lebih spesifiknya Talu Pusong Barat. Berarti ya itulah. Canda ya guys. Oke. Kita akhiri aja deh kayaknya. Atau gimana? Ya itulah mungkin teman-teman penonton setianya. Berarti sebelum gua akhiri, kayaknya gua harus tarik dulu benang atau kesimpulannya gitu ya. Kesimpulan dari obrolan kita ini. Berarti kalau gua lihat dari tadi menurut Bang Bro bahwa relasi itu penting banget. Jadi relasi itu harus dibangun mulai lu udah dari perkuliahan sampai ke dunia kerja, karena saat mau nyemplung ke dunia kerja pun relasi ini sangat membantu. Oke. Mungkin ada tips satu lagi buat berrelasi di perantauan. Jadi gini, kalau kita udah di perantauan itu, jangan terlalu sering berrelasi atau dengan sesama kita aja, maksudnya sama orang Minang. Iya betul. Tapi bukan nggak mau berteman ya, kita teman. Ya. Tapi pergaulan kita tuh harus diperluas di sana. Kita harus berbaur dengan warlock. Karena apa? Yang saya lihat itu ya, biasanya kalau orang Minang itu, kalau dia tetap bergaul di sana terlalu dekat, bukan terlalu dekat ya, apa namanya? Kalau kita bergaul di situ-situ aja, karena orang Minang ini prinsipnya ini, ada pepatahnya gini. Tak uruang nak di luar, tempi nak di ateh, apalagi tuh. Bajalan baduo nak di tengah. Ya kalau mereka sesama mereka aja di situ, berarti sama mereka prinsipnya, nggak cocok berarti. Jadi mereka tuh harus menggunakan prinsip itunya ke orang warlock tadi. Jadi bisa ngandalin. Intinya jangan jadi katak dalam sepurung. Karena kita ya udah di luar, udah di luar,
Ya bukan berarti kita nggak mau nggak temenan, ini. bukan berarti kita nggak satu kos juga sama dia, enggak. Ya. Tapi pergaulan kita tuh jangan sama dia aja gitu. Seputaran itu aja ya. Oke. Cari yang Itu kesimpulannya. Jadi bangunlah relasi mulai dari lu udah kuliah sampai tamat pun bangun relasi itu penting. Teman nggak perlu banyak, yang penting kualitas bukan kuantitas gitu ya. Oke. Dan bagi lu yang ini juga di perantauan jangan temenan sesama lu doang. Bukan jangan temanan sih, tapi lebih kurangin. Ya, mengurangi. Maksudnya lebih berbaur lah dengan Warlock. orang-orang baru supaya lebih mendapatkan pengalaman baru. Karena kalau di perantauan itu kan dari Sabang Merauke mereka di Jawa. Ya. Oke. Banyak. Ya, terima kasih. Itu aja ngobrol-ngobrol kita hari ini dan gua berterima kasih banget sama Bang Bro udah mau nyempetin waktunya ke sini. Ya. Terima kasih banget Bang Bro dan ini sangat bermanfaat banget apalagi bagi gua sekarang fresh graduate dan masih pengangguran ya teman-teman ya. Pengangguran. Dan ya ini berharga banget menurut gua pribadi. Obrolan kita hari ini. Dan terakhir gue mau terakhir mudah-mudahan Bang Bro karirnya makin naik ke atas, kehidupan makin mapan. Amin. Wishlist yang tadi dibilang Satu persatu supaya cepat-cepat terwujud, tercapai. Amin. Dan yang paling penting dapat ini teteh-teteh atau uni-uni. Bukan, yang paling penting dapat anak kesehatan. Ya, oke. Yang paling penting dapat anak kesehatan. Oke. Ya. Terima kasih, Bang Bro. Salaman dulu deh kayaknya. Oke. Sampai jumpa. Bye bye. Cut.